orang. Kalau memang kota amal yang ada di sini untuk masjid, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk sesuatu yang mendukung kepentingan masjid. Nggak boleh. Bahkan Al-Quran yang diwakafkan di masjid nggak boleh Anda bawa ke rumah baca di rumah karena wakaf untuk masjid. Tikar masjid nggak boleh Anda bikin pengantenan di rumah. Musola wakaf harus sesuaikan. Ya boleh. Kalau kebanyakan duit, yuk kita buat program di masjid yang maksimal untuk urusan masjid. Masjid itu punya kehormatan yang luar biasa karena wakafnya untuk masjid, sedekahnya untuk masjid. Kecuali di situ Anda pasang kota amal di depan, kota amal untuk madrasah di sana. Kau masuk di situ berarti jaringnya ke madrasah. Tapi minta izin sama ketua masjid, enak aja pasang-pasang kota amal. Nah ini harus ada adabnya. Jadi seperti itu, masjid harus waspada. Kemudian juga pengurus masjid nggak boleh enak-enak bagi-bagi. Wah ada tanah urukan lebih, ambil sana, ambil. Kalau ambil itu adalah tanahmu sendiri, jangan tanah masjid. Kadang-kadang ada genteng bekas langsung dikasih-kasih. Oh nggak boleh. Genteng bekas di masjid yang sudah tidak dipakai nggak boleh dibagi-bagi. Lalu bagaimana? Karena itu wakaf untuk masjid, maka harus kembalikan ke masjid. Kalau memang masjid tidak memerlukannya, dijual dengan harga normal, uangnya dikembalikan ke masjid. Hati-hati. Ini mohon maaf, ini masjid itu adalah ada kehormatan yang khusus. Ini sebab masjid itu yang promosikan langsung Allah. Membana lillahi masjidan dari Nabi, pokoknya urusan masjid. Wa inama ya'muru masjidallah. Ini adalah seruan. Jadi orang senang masjid, jangan sampai duitnya dibawa keluar. Boleh untuk mendukung program masjid. Nah ingat, uang untuk masjid ada dua macam. Jika yang memberikan mewakafkan dengan menentukannya, maka Anda tidak boleh merubah kecuali ditentukan. Misalnya apa? Saya wakaf masjid untuk lampu penerangan masjid, maka hanya digunakan untuk penerangan masjid. Tapi kalau dia memberikan yang pakai ngomong, boleh Anda gunakan apa saja, tapi harus ada hubungannya dengan masjid, termasuk program masjid tentang pengajian-pengajian sah. Itu seperti itu. Ini kehormatan masjid itu penting banget. Dan kami yakin di sini sudah berlaku yang semacam itu hanya sekedar pertanyaan saja. Kalau ternyata ada perbedaan antara pertanyaan dengan program masjid, ini semua adalah untuk kebaikan. Tidak boleh kita menjadi bermusuhan dengan siapapun. Kita harus hidup saling mengingatkan dan saling mencintai karena Allah. Memang betul, waktu tadi katanya nggak mulai. Cuman kami ingin, setelah ini kami ingin duduk di sini 5 menit. Setelah Assalamualaikum doa duduk 5 menit, 10 menit. Untuk apa? Yang bagi yang mau berjuang saja. Buya ingin bergabung dengan para ulama, ustadz-ustadz, pengen membuat sekolah besar di sini. Barangkali ada yang punya tanah, saya punya duit banyak, saya punya ilmu, punya tenaga, boleh tinggal ngobrol dengan saya. Setelah ini, saya ingin jaring. Saya akan curi hati Anda untuk bisa berjuang dengan kami. Saya akan ambil hati Anda setelah ini. Yang mau berjuang, yang punya potensi, Pak Wali nemeni, insya Allah duduk sebentar. Bisa nemeni? Saya sudah ngomong Pak Wali, saya ingin buat pondok tapi tidak dari dana pemerintah. Pak Wali biar tahu kan, saya ngomong Pak Wali, kalau dari koceknya Pak Wali boleh, tapi kalau dana negara nggak perlu dengan saya. Itu program saya. Karena Pak, saya rindu yang dikocek Anda. Saya pengen Anda ini selamat yang kaya-kaya itu. Saya pengen Anda masuk surga. Saya pengen Anda kaya raya. Ayo kita buat program yang besar. Tatanya ngomong, Buya, harta saya di Aceh besar sana. Buat di sana, Buya. Langsung, tidak usah lama-lama. Kita bentar lagi mati. Panjang umur semuanya, amin. Tapi tetap akan mati. Jadi kita ingin buat program di sini. Mungkin karena kita juga ingin nanti program para asatid kumpulan bagaimana menghidupkan dayah-dayah itu yang ada di sini. Kemudian kita juga ingin buat program sekolah formal. Ada macam-macam. Mencetak ulama dan menyelamatkan umat. Kalau pendidikan formal, menyelamatkan. Paling tidak kita punya dokter nanti ahli sujud, biarpun tidak ulama, insinyur ahli sujud dan seterusnya. Ini yang ada di otak kami. Kami datang dengan Abi Hasbi ke sini untuk itu. Makanya Abi, kalau saya hanya ceramah saja nggak pernah. Aduh, saya pengen mengajak orang. Saya rindu orang-orang ini berjuang. Kan ada yang punya tanah hektaran, punya anak kaya raya, punya rezeki banyak. Jangan sampai dia mati melarat. Saya tidak rela itu. Ya, sudah jelas. Kami sudah komitmen kan dengan pejabat manapun saya ngomong. Tidak usah pakai dana pemerintah. Kenapa? Prinsip al-bahjah apa? Kita itu jarang bantu pemerintah. Paling tidak usah ganggu pemerintah. Itu prinsip kami. Jadi kami tidak akan ganggu, insya Allah. Coba izin-izin oke lah. Tapi kalau dana-dana nggak usah, insya Allah. Baik, ini saja.